0602032023 Dan saya Adini Arif dengan NIM 06010320001. Prodi Manajemen Pendidikan Islam di Sunan Ampel, Surabaya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tujuan studi hukum Islam. Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni yang pertama dari segi pembuat hukum atau Tuhan, pembuat petunjuk pelaksana hukum, putusannya atau Rasul, dan yang kedua adalah penemu, perumus, dan pelaksanaan hukum Islam itu, yaitu umat manusia. Tujuan mempelajari hukum Islam: 1. Supaya dapat mengerti dan memahami hukum Islam, dapat menyebutkan dan menjelaskan sumber asas-asas hukum Islam dan al-ahkam al-kansyah, serta mampu menuliskan dan memaparkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari dahulu sampai sekarang. 2. Supaya dapat memahami dan mampu menjelaskan hubungan hukum Islam dengan hukum-hukum lain di tanah air kita dan menunjukkan dengan tepat kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia dan tempatnya dalam pembinaan hukum nasional. 3. Supaya kita dapat mengetahui batasan-batasan dalam melakukan sesuatu agar tidak melanggar hukum. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan kelompok saya, Adini Ma'arif. Baik, selanjutnya pendapat dari Asy-Syaikh Bibi mengenai tujuan hukum Islam. Yang pertama, memelihara agama yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama, karena agama merupakan pedoman hukum manusia. Yang kedua, memelihara jiwa, merupakan tujuan hukum Islam yang kedua, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, memelihara akal, merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Yang keempat, memelihara keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang kelima, memelihara kekayaan atau harta, merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir, yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. 5 pendapat Asy-Syaikh Bibi tadi bisa dibedakan menjadi 3, yaitu daruriyat, hijiyat, dan tahsini. Daruriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan daruriyat meliputi 5 hal, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama. Yang kedua, hijiyat, yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan, yaitu musyaqqat. Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya, meskipun kemaslahatan umum tidak menjadi rusak. Dan yang terakhir, yaitu tahsini, adalah segala yang pantas dan layak mengikuti akal dan adat kebiasaan, serta menjauhi segala yang tercela mengikuti akal sehat. Tegasnya, tahsini ialah segala hal yang bernilai etis yang baik atau makarim ala akhlak. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan. Seperti kalau tidak terwujud aspek daruriyat, dan juga tidak akan membawa kesusahan, seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyat. Sekian dari kami, yaitu dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.